Selamat pagi Pak Imam. Ya, selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih jenengan sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Wawancara hari ini saya ingin berbagi pengalaman jenengan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah. Untuk yang pertama Pak, bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang dilema etika dan rujukan moral, kita harus paham terlebih dahulu apa itu dilema etika dan apa itu rujukan moral. Jadi dilema etika itu kan kita dituntut untuk memilih dua kebenaran yang bertentangan. Kita harus memilih salah satu. Kalau yang rujukan moral, kita dituntut untuk memilih antara benar dan salah. Jadi dalam memahami kasus, kita harus mempelajari dulu. Kita pahami, baru kita simpulkan apakah kasus itu termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral. Setelah kita ambil kesimpulan ini kita pakai sebagai landasan dalam menindaklanjuti kasus tersebut untuk menyelesaikannya. Jadi jenengan kalau ketika ada masalah berarti memahami masalah tersebut, kemudian mempelajari, baru menyimpulkan gitu Pak? Iya. Lanjut, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar ini, bagaimana jenengan mengatasinya Pak? Kita harus menjalankan prinsip-prinsip tertentu. Yang biasa saya jalankan ini ada 3 prinsip. Ya, jadi kita berpikir yang berorientasi pada hasil akhir. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, kita berpikir berorientasi pada peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berorientasi kepada rasa peduli. Yang pertama tadi, berpikir berorientasi pada hasil akhir, itu maksudnya pengambilan keputusan demi kebaikan orang banyak. Jadi muaranya adalah untuk kepentingan orang banyak. Kemudian yang kedua, berorientasi kepada peraturan. Segala keputusan ini landasannya adalah peraturan yang ada dan disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, berorientasi kepada rasa peduli, itu landasannya adalah tentang kasih sayang, cinta kepada sesama. Itu Mbak. Jadi 3 prinsip itu harus kita pegang teguh. Jadi Bapak dalam mengambil keputusan ini tidak sembarangan ya, berarti ada prinsip-prinsip tertentu. Ya. Jadi sesuai dengan paparkan, ada orientasi yang hasil akhir, kemudian ada peraturan, dan yang terakhir tadi ada rasa peduli. Iya, jadi dalam pengambilan keputusan kita ada relnya, jadi tidak ngambang, tidak ngawur. Jadi ya harus itu tadi, ada 3 prinsip itu tadi. Baik Bapak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika dan apa itu? Rujukan moral ya. Jadi langkahnya yang pertama, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu dilemanya, permasalahannya. Kemudian yang kedua, kita mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam dilema tersebut. Yang ketiga, kita mengumpulkan informasi faktual. Jadi fakta-fakta yang menyelimuti dari dilema tersebut. Setelah itu kita
melakukan analisis risiko. Seberapa besar kalau yang kita ambil yang A, seberapa besar kalau kita ambil yang B, itu analisis risiko. Kemudian kita juga mempertimbangkan nilai-nilai moral. Kemudian pertimbangan apa yang terbaik. Dan yang terakhir adalah mencari dukungan untuk mengurangi risiko, ya mungkin teman atau mungkin juga wali murid atau tokoh masyarakat. Jadi banyak tahapan yang harus dilalui untuk pengambilan keputusan tersebut nih, agar mungkin agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Iya, jadi banyak tahapan keputusan itu, ya kita harus mengambilnya secara sistematis supaya tidak ada yang merasa dirugikan, kemudian tidak ada merasa pihak yang terancam. Jadi semuanya berjalan baik-baik saja, seperti itu. Kemudian hal apa saja nih Pak yang selama ini dengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif ya seperti pertanyaan yang awal tadi. Jadi dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan dilema etika, kita harus berpegang pada 3 prinsip tadi, yaitu berpikir berorientasi pada hasil akhir, berpikir berorientasi pada peraturan, kemudian berpikir berorientasi karena rasa peduli. Itu jadi 3 prinsip itu harus kita pegang. Di dalam pengambilan keputusan itu harus menyesuaikan dengan 3 prinsip tadi. Iya, harus dilandasi 3 prinsip tersebut. Paus. Dari kasus-kasus tadi dengan beberapa prinsip, kemudian ada cara yang paling efektif, kemudian pasti ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak. Mungkin apa saja yang tantangan tersebut, Pak? Oke. Namanya saja dilema etika ya. Jadi tantangannya ada. Jadi selama ini yang saya alami, tantangannya itu adalah tidak adanya solusi yang jelas. Jadi solusi itu tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Jadi solusi yang jelas seperti matematika tidak ada. Jadi semuanya faktor-faktor itu berpengaruh. Tapi kalau kita dalam mengambil keputusan, kita menganut 3 prinsip tadi, ya paling tidak solusi yang tidak jelas tadi, kita tetap ada dasar dan landasannya. Jadi bagaimana kita untuk mengatasi tantangan ini supaya bisa diterima oleh semua pihak, ya kita harus mencari solusi alternatif yang terbaik. Kemudian mengangkat paradok atau dilema etika tersebut, kemudian memilih alternatif yang menawarkan kebaikan yang lebih besar. Jadi dari berbagai macam kebaikan-kebaikan tadi, yang membawa kebaikan yang lebih besar yang mana. Jadi seperti itu, meskipun solusinya tadi saya katakan di depan, solusinya itu tidak jelas dan tidak sesuai dengan, mungkin tidak sesuai dengan norma etika. Jadi tetap keputusan kita harus sesuai dengan rel-rel, sesuai dengan prinsip yang saya terangkan di depan. Jadi mungkin intinya dari tantangan ini, mungkin keputusan yang diambil bisa saja bertentangan dengan orang lain, ya. Seperti itu, Pak. Iya, jadi kan ya tidak mungkin yang satu kita pilih, yang lain ini
mungkin bisa menerima 100% kan ya tidak mungkin. Jadi mungkin bisa menerima 90% atau bagaimana ya, tetap win-win solusinya tetap ada. Kemudian Kak, apakah jenengan memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Kalau jadwal seperti kita mengajar tidak. Jadi apabila ada kasus dilema etika, prinsip saya kasus itu segera kita selesaikan, segera kita tangani. Kalau bisa jam ini, kita tangani jam ini. Kalau jam ini tidak memungkinkan, hari ini. Hari ini masih belum selesai, kita selesaikan besok. Prinsipnya lebih cepat, lebih baik. Karena permasalahan itu apabila tidak segera kita selesaikan, masalah itu akan berkembang seperti virus. Penyelesaiannya juga membutuhkan energi yang lebih banyak lagi. Belum nanti ada gorengan-gorengan dari kiri kanan dan sebagainya. Sehingga apabila ada permasalahan, cepat kita tangani, kita selesaikan. Jadi tidak ada penjadwalan khusus. Jadi intinya tidak ada penjadwalan, tetapi jenengan berusaha sesegera mungkin menyelesaikan kasus tersebut. Ya, kalau bisa ketika ada kasus ya hari itu juga diselesaikan. Kalau tidak berarti harus menunggu keesokan harinya. Yang penting harus selesai. Iya, pokoknya semakin target saya semakin cepat semakin baik. Baik Pak, saya lanjutkan kembali. Kemudian untuk ini Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan dalam dilema ini Pak? Kalau seseorang ini tidak ada ya secara khusus, tidak ada, tetapi rekan-rekan kerja kita ini juga bisa mendukung dalam pengambilan keputusan. Tapi secara khusus satu orang tidak, tapi rekan-rekan bisa mendukung pengambilan keputusan itu. Tetapi yang terlebih penting adalah memang ada faktor-faktor yang mendukung dalam pengambilan keputusan itu. Ada faktor-faktor yang mendukung, yaitu adanya identitas moral, kemudian kontrol diri kita, kejujuran, simpati, kemudian keberanian, dan yang terakhir adalah netral. Jadi seperti itu. Jadi berarti tidak ada orang khusus nggih Pak untuk menyelesaikan kasus tersebut, namun rekan-rekan guru yang lain juga ikut memberikan dukungan. Iya. Kemudian tadi ada terakhir itu ada faktor yang mendukung, ada netral. Ini maksudnya pripun Pak? Jadi kita melihat permasalahan itu, kita harus berada di tengah-tengah. Misalkan saja tidak ada rasa, misalkan Bu Purwati punya dilema etika, kemudian karena saya ada rasa suka, akhirnya saya permasalahannya lebih memihak kepada Bu Purwati. Ini tidak boleh. Jadi saya harus bisa netral mengesampingkan itu semua. Jadi kalau memang Bu Purwati keputusannya A, tidak bisa keputusannya menjadi B karena saya suka kepada Bu Purwati. Tidak bisa. Saya harus bisa netral dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi intinya mengesampingkan kepentingan pribadi. Iya, Jadi harus kepentingan orang banyak. Jadi mengesampingkan kepentingan pribadi demi orang banyak. Kemudian kita juga harus berlandaskan moral dan norma etika tertentu.
Ini, Pak. Dari penjelasan jenengan dari awal tadi, mulai dari faktor-faktor pengambilan keputusan dan prinsip-prinsip itu, mungkin pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari semua itu, Pak? Oke, jadi awal sampai akhir tadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, pelajaran yang bisa kita ambil itu segala sesuatu masalah itu harus diselesaikan berdasarkan aturan. Apabila ada masalah, segera kita selesaikan secepatnya. Kita tidak usah menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah, karena semakin kita tunda, masalah ini akan semakin melebar, semakin sulit untuk kita selesaikan. Kemudian yang paling penting, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Jadi intinya segala sesuatu masalah diselesaikan dengan berdasarkan aturan. Kemudian ketika ada masalah segera diselesaikan, Ya. Baik, terima kasih atas wawancara hari ini, Pak. Sangat menambah wawasan saya tentang pengambilan keputusan dilema etika ini. Terima kasih atas waktunya, Pak. Semoga bermanfaat. Siang, Pak Kasmin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Saya ingin berbagi pengalaman jenengan tentang kasus dilema etika dan rujukan moral yang pernah jenengan alami di sekolah. Untuk yang pertama, Pak, selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Pak? Ya, terima kasih. Untuk dalam kasus tentang permasalahan dilema etika dan rujukan moral, dalam mengidentifikasi permasalahan ada dua hal yang terjadi, yaitu rujukan moral dan dilema etika. Di mana yang saya pahami adalah bahwa rujukan moral itu merupakan sebuah situasi yang terjadi di mana seorang dihadapkan pada situasi yang benar, dan juga di situ ada dua permasalahan, benar melawan benar, seperti itu. Nah, dan salah satunya di sini juga terjadi adanya suatu dilema etika, di mana seseorang dihadapkan dalam situasi yang benar dan atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika atau benar melawan benar di sini adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seorang dihadapkan pada situasi keduanya benar, namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin itu Mbak yang saya pahami. Jadi menurut Pak Kasmin ini, untuk dilema etika, seseorang itu dihadapkan dalam dua kasus antara benar dengan benar, nih, Pak. Yeah, kalau rujukan moral ada pilihan antara benar dan salah. Seperti itu. Untuk yang kedua, Pak, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, Pak? Yeah. Dalam mengambil keputusan yang keduanya itu nanti merasa benar seperti itu kami nanti akan melaksanakan suatu pertemuan dengan Dewan Guru yang ada di sekolah. Artinya kami nanti akan berdiskusi untuk mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan tersebut harus yang kita utamakan adalah untuk kepentingan sekolah dan kepentingan siswa, seperti itu. Jadi jenengan dalam mengambil keputusan tidak bisa sendiri, tidak Pak? Bisa sendiri, Pak. Jadi mengadakan pertemuan dulu dengan Dewan Guru, berdiskusi, kemudian intinya nanti keputusannya mengutamakan sekolah, kepentingan sekolah dan kepentingan siswa. Oh,
yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan Pak selama ini? Ya. Untuk langkah-langkah dan prosedur yang kami lakukan, yang pertama saya mengecek dulu Pak, permasalahannya, lalu menentukan pihak mana saja yang terkait. Selanjutnya mendiskusikan dengan Dewan Guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum. Kemudian membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka saya akan putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruk serta aturan yang berlaku, seperti itu. Jadi jenengan memilahnya menjadi dua ya Pak, antara ya. Kepentingan pribadi dan sekolah. Kepentingan sekolah. Sekolahnya jenengan mengecek dulu permasalahan, Ya. kemudian menentukan pihak mana yang terlibat nih Pak. Yeah. Kemudian berdiskusi, baru mengambil keputusan. Kalau untuk kepentingan pribadi tadi, jenengan mengambilnya sesuai aturan. Sesuai aturan. Yeah. Kemudian hal apa saja selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Yeah. Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan, yaitu ketika berhadapan dengan dilema etika. Hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, Mbak. Yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga sering kali saya melakukan diskusi dengan para guru dan dewan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Nah, jadi dalam permasalahan itu jenengan menggunakan 3 prinsip nih Pak. Yeah, 3 ada prinsip. Hasil akhir, kemudian orientasi pada aturan ya, kemudian rasa peduli. Betul, Mbak. Terus kemudian jenengan juga memikirkan untuk dampak jangka panjangnya. Jangka panjangnya. Kemudian untuk pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut Pak, mungkin ada tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan ini, Pak. Untuk tantangan yang kami hadapi menurut saya, Mbak, ya, dilema etika itu adalah permasalahan yang memang agak sulit, Mbak, untuk diputuskan karena menyangkut hal-hal yang sama-sama benar keduanya. Nah, itu adalah tantangan. Jadi kedua-duanya itu nanti saling merasa benar, sehingga salah satu tantangan yang mungkin saya sendiri harus memutuskan mana yang paling benar seperti itu. Nah, namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan-aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Jadi kalau kedua-duanya itu nanti merasa benar kan kita sulit ya. Nah, itu kita utamakan ya. Kita putuskan sesuai dengan aturan-aturan atau mungkin etika yang berlaku, sehingga kedua-duanya itu nanti bisa saling menerima seperti itu. Jadi intinya untuk tantangan ini karena keputusan diambil itu sama-sama benar, jadi harus benar-benar mempertimbangkan mana yang paling dianggap benar. Seperti itu. Dalam pengambilan keputusan ini, apakah jenengan memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaiannya, Pak? Untuk jadwal tertentu itu tergantung, Mbak. Tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jadi jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat atau apa, nah itu nanti akan bisa saya jadwalkan lebih lanjut seperti itu. Tapi kalau memang keputusan itu bisa diselesaikan langsung oleh sekolah, tidak melibatkan pihak yang lain, itu langsung mungkin akan kita bisa selesaikan pada waktu itu juga.
berarti jenengan tidak memiliki jadwal tertentu nggih. Jadi Tidak. tergantung Ya, melihat kondisi. lihat kondisi Nggih. permasalahannya itu. Nggih. Fleksibel nggih Pak berarti. Iya, fleksibel Mbak itu Mbak. Nggih, nggih. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Iya. Untuk seseorang atau faktor-faktor yang selama ini untuk membantu dalam mengambil keputusan ya. Nggih. Itu sebagai seorang kepala sekolah tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun melibatkan dewan guru dan pihak terkait juga bukan hal yang salah selama ini. Hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Maksudnya dalam menentukan ya, keputusan, membuat keputusan itu kita harus mengutamakan hal-hal kebajikan, Mbak. Hal-hal yang baik yang saya pegang yang selama ini itu yang tidak merugikan pihak lembaga dan anak-anak seperti itu. Lalu tidak lupa saya harus bermusyawarah ya, berdiskusi dengan dewan guru dalam pengambilan keputusan itu Mbak. Jadi intinya untuk seseorang atau faktor yang membantu ini tidak terlepas dari dewan guru nggih Pak? Tidak terlepas dari dewan guru. Nggih. Tidak bisa diselesaikan sendiri, harus bermusyawarah. Saya harus bermusyawarah dengan dewan guru. Nggih. Baik Pak, untuk semua penjelasan dari awal tadi, mulai dari pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip, kemudian nilai-nilai kebajikan yang diambil, mungkin ada pembelajaran yang bisa dipetik Pak dari prinsip-prinsip pengambilan keputusan tersebut. Dari pengambilan keputusan itu Mbak, yang bisa tarik kesimpulan bahwa yang terpenting semua persoalan itu akan bisa terselesaikan. Semua persoalan itu akan bisa selesai apabila kedua belah pihak itu juga saling menyadari, saling tidak mementingkan diri sendiri dan seperti itu, sehingga keputusan yang kita ambil itu kedua-duanya bisa menerima. Dan semua persoalan itu mesti ada jalan keluarnya. Nah, asalkan semua itu harus kita diskusikan bersama. Kita diskusikan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak yang baik buruknya, di mana dampak buruk yang paling minimal lah nanti yang kita ambil seperti itu. Itu Mbak. Jadi kesimpulannya semua permasalahan diselesaikan bersama, semua permasalahan kita selesaikan bersama tanpa merugikan pihak lain. Kemudian memikirkan dampak yang sangat minimalkan untuk hal yang buruk. Betul, seperti itu. Baik Pak Kasmin, terima kasih untuk wawancara hari ini. Semoga kedepannya bisa bermanfaat untuk saya. Bagaimana saya mengambil pelajaran dari pengalaman jenengan. Sama-sama Mbak, terima kasih. Terima kasih.